Tema yang saya ambil pada pagi ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Kita buka bersama-sama Roma 1 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama Roma 1 ayatnya yang ke-17. Yang sudah menemukannya boleh berkata amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sungguh ayat ini berbicara kepada saya, apakah saya adalah orang benar sehingga saya hidup oleh iman. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan sebab di dalamnya, di dalam apakah itu? Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi sebab di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah, nyata kebenaran Allah. Kita hidup, kita beraktivitas, dan kita bergerak. Dan Injil adalah kekuatan Allah bagi kita, menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nyata kebenaran Allah. Injil itu harus nyata di dalam kita. Dikatakan juga ayat selanjutnya yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak berarti kalau sebuah kapal akan bertolak berarti dia berawal dari pelabuhan yang akan melanjutkan perjalanannya. Bertolak dari iman, berawal dari iman, dan memimpin kepada iman. Jadi seterusnya kita harus hidup dalam iman. Jadi bukan berarti kita awalnya dasarnya dari iman, setelah perjalanan waktu, beberapa waktu kita tenggelam. Tidak, tetapi firman ini mengatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Karena itu orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Bagaimana kita bisa saat ini menjadi orang benar? Bapak Ibu percaya saat ini menjadi orang benar? Di rumah percaya kalau saat ini saudara menjadi orang benar? Kita buka di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita ini adalah orang berdosa. Awalnya dari Adam dan Hawa, turun terus sampai kepada kita. Kita adalah orang berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sepanjang bulan Desember ini, kita mempersiapkan perayaan Natal. Ibadah-ibadah Natal sedang dilaksanakan dari awal Desember. Khotbah-khotbah Natal sedang dikumandangkan, disampaikan. Dan Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa umat manusia. Ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia
untuk menebus kita melalui kematiannya. Jadi kita ini adalah orang berdosa sebenarnya. Kita tidak ada kesucian di dalamnya. Tetapi karena Yesus datang, lahir di dunia, lahir dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita diberikan cuma-cuma. Cuma-cuma kasih karunia Allah memberikan kepada kita sehingga kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, apa syaratnya supaya kita bisa hidup oleh iman? Kalau dikatakan tadi orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang benar yang dibenarkan oleh Allah secara cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Syaratnya apa? Setelah kita dibenarkan, saya ingin mengambil contoh dari Daniel dan kawan-kawannya. Kita buka di dalam Daniel 1 ayatnya yang keempat. Daniel 1 ayat keempat. Ada 2 syarat saja yang saya berikan supaya tidak membuat Bapak Ibu menjadi pusing. 2 saja syaratnya. Daniel dan kawan-kawan ini hidup dalam pembuangan di Babel. Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda. Jadi ini pemilihan orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan Nebukadnezar, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Daniel ini pada waktu masa pembuangan di Babel, Daniel terpilih sebagai orang-orang muda yang bekerja di istana raja. Daniel orang yang tidak bercela, itulah persyaratannya. Daniel seorang yang berperawakan baik, berpengetahuan banyak, memahami berbagai-bagai hikmat, mengerti tentang ilmu, dan dia juga cakap. Bukan berarti syarat untuk kita bisa hidup oleh iman, kita harus berperawakan ganteng, cantik, bukan itu maksudnya. Tetapi pada waktu yang di dalam ini baik adanya, maka akan memancar keluar, maka akan terlihat keluar keindahan, keelokan, ketampanan daripada seseorang. Karena apa? Karena yang di dalam hati, yang di dalam sini adalah baik adanya, adalah benar adanya, adalah kudus adanya. Daniel seorang yang bukan hanya saat itu memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki hikmat, berbagai-bagai hikmat, bukan hanya saat di Babel, tetapi sebelum pembuangan itu mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Jadi bukan selama di pembuangan itu mereka belajar hikmat, tetapi dari sebelum pembuangan mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Artinya Daniel dan teman-temannya banyak sekali mempelajari tentang kitab Taurat. Banyak sekali mempelajari tentang ayat-ayat yang tertera di dalam kitab Taurat. Mereka itu dididik dengan baik. Dan bukti Daniel hidup mempelajari firman Tuhan, mempelajari Taurat Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi dan nubuatan. Kalau kita baca kitab Daniel ini, saya membaca baru sampai kitab Daniel di dalam perjanjian lama. Sungguh amat luar biasa Daniel dipakai oleh Tuhan. Seorang muda yang dipakai dengan luar biasa. Jadi syarat yang pertama
adalah supaya kita hidup oleh iman. Kita harus hidup tidak bercela. Kita harus hidup tidak melakukan yang tidak benar. Kita harus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tanpa henti. Dari muda itu sudah sangat disarankan. Sampai yang sudah usia lanjut tetap belajar firman Tuhan. Karena makin hari kita menggali firman Tuhan, makin kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat memperbaharui hidup kita. Syarat yang kedua, yaitu Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Ini berbicara tentang Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Syarat yang kedua untuk kita hidup oleh iman, tidak menajiskan hidup kita dengan perkara-perkara duniawi. Kalau kita mengerti kata najis, pada umumnya kata najis berkata tentang dosa. Kata najis juga berbicara tentang kotor. Kata najis juga berbicara tentang haram. Begitu ya. Perbuatan dosa adalah hal-hal yang najis di mata Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kenajisan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kubangan dosa. Tuhan mau kita bersih. Perkataan-perkataan kita, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang bernada positif, bukan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Kalau di dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Perkataan kotor yang keluar, ucapan-ucapan kita yang keluar, meluap dari dalam hati. Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau kita mengucapkan kata-kata positif, berarti hatimu baik adanya. Kalau kita selalu berkata-kata negatif, berarti hatimu ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Tuhan tidak ingin kita najis di hadapannya. Jangan berbuat dosa. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor yang seperti dibiasakan orang. Di Bandung ini ada banyak sekali kata-kata yang ungkapan-ungkapan yang kotor. Bahkan didengarnya pun tidak enak. Sebenarnya itu adalah perkataan yang pada umumnya dikatakan, disampaikan oleh orang-orang di sini. Tetapi jangan biasakan diri kita untuk mengeluarkan kata-kata itu. Karena itu kotor. Apa yang ada di dalam hatimu itulah yang keluar dan menajiskan. Kalau dikatakan haram, buat kita tidak ada makanan yang haram. Tetapi saya mau mengingatkan, Bapak Ibu, seandainya kita memiliki penyakit tertentu, penyakit yang ada pantangan makanannya, apabila pantangan itu dilanggar, haram bagi kita. Karena apa? Karena akan membawa penyakit lebih parah. Jadi makanan yang menjadi pantangan kita adalah haram. Bukan B2 bagi kita. Itu haram. Tetapi pantangan yang tidak harus kita makan, itu adalah makanan yang haram. Kalau saya orang yang punya sakit mah, maka pantangan saya adalah asam pedas.
Dan kalau itu masuk lebih daripada biasanya, akan berakibat buruk bagi penyakit saya. Persyaratan yang kedua adalah jangan menajiskan diri. Jangan berbuat dosa. Tidak perlu dijelaskan oleh saya. Perbuatan dosa seperti apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara semua sudah tahu. Melalui firman Tuhan yang sering kita baca. Apa saja perbuatan dosa yang tidak boleh kita lakukan. Persyaratan yang ketiga, ini bonus. Yaitu milikilah iman yang teguh. Milikilah iman yang kuat. Milikilah iman yang kokoh. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Satu hal yang saya cermati dari ayat ini adalah perkataan Daniel yang begitu berani menentang raja. Bahkan kalau di ayat sebelumnya dikatakan, bagaimana saya sebenarnya tidak perlu menjawab ini. Karena ini adalah hal yang salah, menyembah berhala. Tetapi Daniel dengan tegas mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ayatnya yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, nah ini dia yang amat sangat membuat saya kagum terhadap Daniel dan kawan-kawan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi keteguhan iman Daniel, dia yakin Tuhan bisa melepaskan. Ini keyakinan yang luar biasa. Dia yakin Tuhan sanggup melepaskan dia dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi hal lain yang juga sangat teguh dipegang oleh Daniel adalah sekalipun Tuhan tidak melepaskan, kami tetap tidak menyembah patung berhala yang Tuanku dirikan. Dia tahu kalau dia tidak lakukan, maka hukuman mati. Maka masuk di dalam dapur perapian. Dan itu berakibat fatal. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita berdoa, Tuhan, lepaskan saya dari kesulitan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup melepaskan. Tetapi waktu berjalan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jawaban itu belum muncul. Tuhan, kalau Engkau tidak jawab, saya binasa. Kalau Engkau tidak jawab, saya mengalami kesulitan besar. Kalau Engkau tidak jawab juga, saya tidak akan ke gereja. Kalau Engkau tidak jawab juga, saya tidak mau melayani Tuhan. Kalau Engkau tidak jawab juga, saya akan mencari jalan keluar ke tempat lain. Milikilah iman yang teguh seperti Daniel. Milikilah iman yang kuat dan kokoh seperti Daniel. Lihatlah Daniel. Karena dia orang benar, dia hidup oleh iman. Sekalipun hukumannya 7 kali lipat api itu dipanaskan. Bahkan orang yang membawa mereka masuk ke dalam dapur perapian mati. Tapi Daniel dan kawan-kawan tetap teguh dan kokoh. Karena apa? Karena dia hidup oleh iman. Apakah kita mau hidup oleh iman? Hai orang-orang benar. Hai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Apakah kita mau hidup
oleh iman. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apakah kita semua termasuk orang-orangnya Tuhan? Orang-orang pilihan Tuhan yang benar? Kalau ya, berarti kita akan hidup oleh iman. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Mau hidup oleh iman atau Tuhan tidak berkenan kepada kita. Pilihan ada di tangan kita. Dapur perapian berbicara tentang masalah. Dapur perapian berbicara mengenai kesulitan, kekurangan, sakit, penyakit, kerugian, mungkin bangkrut. Di tengah pandemi seperti saat ini, 7 kali lipat kesulitan masalah datang. Tetapi kita orang benar tetap hidup oleh iman. Haleluya.